Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI dan anak-anak kita pada hari ini akan belajar tentang memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada kita dalam pemahaman setiap ilmu yang kita pelajari. Mari kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang apa itu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga, mari kita awali dengan membahas tentang dalil nakli dari Al-Quran tentang kewajiban kita berbakti, patuh, hormat kepada orang tua, guru, dan kaum kerabat. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itulah anak-anak sekalian dalil nakli yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Tidak berkata kasar kepadanya, bahkan ketika keduanya berusia lanjut, kita benar-benar harus menjaga perasaannya dan dilarang mengatakan kata-kata meskipun itu hanya ucapan "ah". Kemudian Rasulullah SAW bersabda seperti dikutip dalam Lubabul Hadis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, barang siapa memuliakan orang berilmu, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Nah, subhanallah ya. Ini hadis tentang kewajiban kita untuk menghormati dan patuh kepada guru-guru. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sungguh aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu beberapa hadis yang bisa Bapak sampaikan menjadi dasar bahwa menghormati orang tua, guru, dan kerabat itu memang diperintahkan oleh Islam, ya, oleh agama kita. Kita sekarang membahas yang pertama, ya, yaitu menghormati orang tua. Apa sih artinya orang tua? Orang tua itu adalah orang yang telah menghadirkan kita ke alam dunia, merawat, mendidik, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW mengajarkan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, karena seorang anak itu membutuhkan keridhaan orang tua. Beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ya, yang artinya
ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Jadi anak-anak, kalian harus hati-hati ya. Kalau kalian ingin keridhaan Allah, maka kalian harus meminta keridhaan orang tua. Ya, karena berdasarkan hadis ini, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu juga tergantung kepada murkanya orang tua. Kewajiban orang tua, kalian kelak semuanya insya Allah akan menjadi orang tua. Ya, apa saja sih kewajiban orang tua? Yang pertama adalah memberi nama yang baik. Kemudian yang kedua, memberikan asupan makanan yang sehat dan khususnya ASI, air susu ibu. Kemudian yang ketiga, mengenalkan Tuhannya, mengenalkan Allah, ya, mengenalkan Sang Pencipta. Kemudian mengajarkan sholat dan Al-Quran, memberi nafkah yang halal. Kemudian yang terakhir, menikahkan dengan calon istri yang baik. Itu adalah kewajiban orang tua. Nah, kalian mungkin sekarang sudah mendapatkan tuh yang 4, ya. Diberi nama yang baik, kemudian selama ini mendapatkan asupan makanan yang sehat, ya. Bahkan juga mendapatkan tambahan selain air susu ibu, ya, susu dari sapi. Kemudian diberikan kalian protein, vitamin, makanan yang bergizi. Kemudian kalian juga pasti sudah dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajari sholat, kemudian dititipkan ke tempat-tempat pengajian untuk diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian orang tua kalian juga berusaha untuk mencari nafkah yang halal untuk mendidik kalian. Itu adalah kewajiban orang tua yang insya Allah pasti dilakukan oleh orang tua dengan sepenuh hati. Nah, mengapa kita harus hormat kepada orang tua? Yang pertama, mereka telah menghadirkan kita ke alam dunia. Mereka telah merawat, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Kemudian, perintah agama dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelima, membalas jasa atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, anak-anak, kita akan membahas tentang menghormati guru. Di dalam Islam, pengertian guru adalah sosok yang telah mengajarkan satu kebaikan atau ilmu kepada kita. Ini mungkin satu pengertian yang sederhana, ya. Sedangkan menurut pandangan para ahli, guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Ya. Jadi di sekolah kalian tentunya ada guru kelas yang mengajarkan mapel-mapel yang kalian sudah tentu kalian pahami. Tapi ada juga guru-guru mapel yang mengajarkan materi-materi yang khusus, ya, seperti mapel PJOK, ya, mapel agama Islam seperti yang sedang Bapak ajarkan ini. Semuanya itu adalah orang-orang yang perlu kalian hormati, ya, dan sayangi tentunya. Kewajiban guru itu yang pertama adalah mengajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mendidik para murid. Ya, mengajar dan mendidik itu berbeda anak-anak sekalian. Kalau mengajar itu mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Kalau mendidik itu adalah mengajarkan tentang karakter, ya, tentang akhlak yang baik. Bagaimana bersikap di dalam kelas, bagaimana bersikap kepada guru, bagaimana cara bertanya, ya, bagaimana cara mengajukan pendapat, bersikap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melatih peserta didik. 4, mengarah dan membimbing peserta didik. Yang kelima, memberikan dorongan dan semangat kepada peserta. Itu adalah di antara kewajiban guru. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menghormati guru?
ya. Yang pertama adalah mereka telah memberikan ilmu kepada kita. Yang kedua, orang tua kedua kita di sekolah. Dan yang ketiga, perjuangan guru yang luar biasa dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalau kalian melihat bagaimana proses perjuangan guru-guru di pedalaman di Indonesia, ya subhanallah, mereka berjalan puluhan kilo untuk sampai di tempat mereka mengajar. Bahkan terkadang mereka juga harus melewati sungai yang penuh bahaya dan lain sebagainya. Maka itulah ya salah satu alasan kenapa kita harus menghormati guru, karena perjuangannya yang luar biasa. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga. Pengertian anggota keluarga adalah keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak. Namun tidak sedikit pula ada anggota keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, terkadang pembantu yang memang tinggal serumah ya atau bersebelahan dengan rumah kita. Jadi itu adalah anggota keluarga yang juga harus kita hormati. Bapak sampaikan di sini beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang memang menegaskan bahwa kaum kerabat atau anggota keluarga itu mendapat tempat untuk dimuliakan, mendapatkan tempat untuk dibantu ya oleh kita sebelum kita membantu orang lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan, ya, infakkan atau belanjakan harta atau mengeluarkan harta. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Para mufassir menyatakan bahwa ini adalah satu jenjang dalam berinfak. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada kerabat. Yang ketiga kepada anak yatim. Yang keempat orang miskin. Dan yang terakhir adalah kepada musyafir. Jadi berdasarkan ayat ini, keluarga itu menjadi sangat penting untuk kita bantu sebelum kita membantu orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, siapa saja yang senang diberi lebih banyak rizki dan umur panjang, maka dia harus menjalin hubungan baik dengan orang tua dan saudaranya. Nah, mengapa kita harus hormat kepada anggota keluarga? Yang pertama adalah mereka memiliki ikatan darah dengan kita. Dua, mereka hidup bersama-sama dengan kita. Sedangkan manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang ada di rumah kita. Yang ketiga, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menyayangi kaum kerabat. Yang keempat, untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta dapat membentuk kita menjadi pribadi yang penuh cinta dan bakti kepada orang tua, guru, dan kaum kerabat. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.